yaitu malaikat penjabut nyawa. Kalau yang melanggar tuh bisa dikenain apa sih Pak sebenarnya? Ya kalau melanggar, terutama kalau yang terlambat ya, itu kita kerjasama dengan BK, kerjasama dengan wali. Setelah itu, kalau kita melihat hikmahnya, belajar disiplin itu luar biasa. Contohnya apalagi zaman teknologi seperti ini, jadi kita perlu waspada juga. Karena teknologi itu bagai ibarat pisau bermata dua. Di sisi satunya itu adalah Hello guys, welcome back to G-Pod. Let's bring it on. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu malaikat penjabut nyawa SMKT Bali Global Denpasar. Oke, nama aku Valen. Dan kita juga kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Pak siapa? Gus Eka. Pak Gus Eka, boleh nggak saya nanya sedikit tentang Bapak? Boleh, silakan. Bapak sudah berapa lama menjabat sebagai Wakasek Kesiswaan SMKT Bali Global Denpasar? Baik, untuk menjadi Wakasek itu kurang lebih sudah 10 tahun ya. Kurang lebih 2 periode dan ini masih jalan ya. Dan pelaksana tugas yaitu PLT itu kurang lebih 3 tahun mulai tahun 2008 sampai 2011. Wah, lama juga sih Pak. Terus yang dihandle di sebagai kesiswaan di sekolah SMKTI apa aja sih Pak sebenarnya? Ya kalau di bidang saya di kesiswaan itu menghandle kehadiran siswa, menghandle kedisiplinan siswa, baik itu disiplin waktu dan disiplin penampilan mereka. Oh, disiplin penampilan dan waktu juga. Ya. Saya juga di kalau gini. Ya seluruh siswa yang ada di sini, nggak satu-satu, melainkan dari 1.300 sekian siswa, semuanya kami samakan, baik itu mendidik mereka supaya dia satu disiplin dengan waktu, kehadirannya terutama untuk mengikuti pembelajaran, kedua disiplin penampilan yaitu dari rambut, pakaian hingga sepatu itu kita perhatikan setiap anak dari 1.300 siswa. Kalau yang melanggar tuh bisa dikenain apa sih Pak sebenarnya? Ya kalau melanggar, terutama kalau yang terlambat ya, itu kita kerjasama dengan BK, kerjasama dengan wali. Setelah itu kita melakukan pembinaan terhadap siswa tersebut. Itu kalau pelanggarannya baru sekali. Kalau pelanggaran 2 kali, baru kita menghubungi orang tua, kita kerjasama dengan orang tua agar orang tua juga tahu bahwa anaknya sudah 2 kali terlambat. Nah, dari sanalah nanti kerjasama kita dengan orang tua supaya di berikutnya itu tidak ada yang namanya terlambat kembali. Oh gitu. Ternyata juga agak ribet juga sih sebagai. Ya kalau dibilang ribet sih ribet, kalau dibilang nggak ribet sih nggak. Kenapa? Kita senangnya kita ada tatap muka sama anak-anak ya, biar supaya nggak tegang mereka hadir ke sekolah dan mereka tuh tahu ada guru di depan, tuh artinya sudah waktunya udah menjelang mau menjelang terlambat supaya dia tidak terburu-buru, akhirnya ya mengikuti aturan lah, mereka melihat kita di depan seperti itu. Sebenarnya kedisiplinan itu wajib apa tidak sih Pak? Ya kalau disiplin kita budaya timur ya, itu disiplinnya itu memang wajib. Kalau dibilang wajib ya wajib. Karena apa? Mulai saat inilah kita mulai menata diri. Menata diri dengan apa? Satu yaitu dengan disiplin ya. Kalau kita tidak disiplin, nanti dimanapun nanti kalian berada, kalau tidak disiplin itu akan kewalahan. Terutama contoh kecilnya itu adalah di ruang lingkup sekolah. Kalau tidak disiplin waktu, sering terlambat, justru pelajarannya juga mundur, ilmunya juga sedikit yang kita dapat. Kalau kita bicara lagi di tempat lain, disiplin itu contohnya kayak lalu lintas. Kalau kita nerobos lampu merah, itu kita akan dikejar oleh bapak polisi. Nah seperti itu, dimanapun tempatnya itu ada disiplinnya. Bagaimana sih kesannya Pak kalau yang kayak pelanggaran kecil aja? Itu kesannya kayak gimana sih Pak sebenarnya? Ya kalau kesan yang melanggar tuh memang sih kita harus perlu tenaga ekstra ya untuk mengawasi mereka semua, mengingatkan terutama supaya hal yang kecil itu tidak menjadi hal kebiasaan bagi anak-anak kita. Justru hal yang kecil itulah
yang kita harus kejar dulu. Terus kita ingatkan, terus kita pantau, dan terus kita kerjasama dengan orang tuanya. Oh gitu ternyata. Agak ribet ya. Ya memang sih ribet menghadapi anak-anak, menghadapi benda yang bergerak memang sih agak-agak ribet memang. Tapi ya kalau bilang ribet ada hikmahnya nanti di sana itu. Ternyata juga kedisiplinan juga katanya sih, kadang kedisiplinan itu terlalu ketat bagi anak siswa-siswa, jadi kayak malas, wah takutlah aku masuk sekolah lagi lah gitu. Dia ternyata bikin siswa kayak malas terus Nah menerus. itu bagi ya kalau memang pemikiran seperti itu memang ada. Tapi kalau kita melihat hikmahnya belajar disiplin itu luar biasa. Contohnya tamat dari SMK, kalau kita disiplin walaupun IQ-nya kurang ya tanda kutip, disiplinnya bagus, kemanapun kita bekerja mengajukan lamaran, kalau disiplinnya sudah bagus sekali, sudah memang apa konsisten dengan disiplin, saya yakin kok dimanapun bekerja, kuliah atau di sekolah itu bakal bagus nanti hasilnya. Berarti kedisiplinan adalah kunci kesuksesan. Benar itu, benar sekali itu. Oh gitu. Ternyata juga kedisiplinan itu harus ada kesuksesannya teman-teman. Ingat ya. Dan adakah siswa yang kayak berprestasi atau enggak melanggar gitu, Pak? Kalau berprestasi sih banyak ya. Pertama prestasi di bidang akademik ya, yaitu juara umum, juara kelas itu banyak. Apalagi juara tingkat nasional. Di tahun kemarin itu kita ada 43 kali juara tingkat nasional anak kita. Dan yang kalau kategori siswa yang ya bandel nggak begitu banyak sih, tapi bisa dibimbing dan bisa diarahkan seperti itu. Wow, seru juga sih sebenarnya. Benar seru. Di sana ada yang sampaikan tadi itu memang kalau dibilang ya istilahnya agak jengkel tapi ada hikmahnya, ada senangnya juga. Kita satu bisa bertatap muka dengan anak, artinya bisa say hello lah sama anak-anak kita. Seperti itu kita memantau secara tidak langsung, kita memantau kehadiran anak sekaligus penampilan anak-anak kita di SMKTI ini. Berarti harus disiplin ya teman-teman. Ingat disiplin itu utama. Pak, tips and trick biar kita bisa disiplin, siswa-siswanya bisa disiplin gitu, Pak. Ya kalau disiplin kembali ke kitanya dulu ya, kembali ke jati diri kita dulu. Mau nggak kita belajar disiplin ya? Contohnya di rumah dulu, terbiasa nggak kita bangun jam 5 pagi lah? Terbiasa nggak kita membantu orang tua dulu? Kalau di rumah sudah penerapannya sudah terbiasa, dimanapun kita berada itu akan otomatis gitu. Contohnya kalau di rumah kita udah biasa menaruh helm di tempatnya, nah kalau kita ke sekolah pasti sama, kita di mana kita duduk di sanalah bangku kita, nggak mungkin kita pindah-pindah lagi kalau orang disiplin. Nah itu jadi kembali ke kita, kalau kita kepingin niatnya ada, justru hasilnya juga bagus nanti gitu. Kalau cuma sekedar hari ini takut dengan Pak Guseka, takut gitu, dia mengikuti aturan di sekolah aja, kalau di rumahnya nggak disiplin percuma juga gitu. Sekarang kembali ke diri mereka, dan awal mula disiplin itu adalah di rumahnya sendiri gitu. Wah, seru. Disiplin juga penting juga. Iya penting. Saya mau nanya nih Pak, orang yang kayak sekarang ya, siswa banyak sekarang yang melanggar karena sepatu. Paling terkecil ya Bapak lihat pernah sepatu lah. Iya. Itu gimana sih Pak? Apa disita atau digimanain Pak? Ya itu ya untuk sepatu dan lain sebagainya ya. Kalau kita melihat anak-anak yang sepatunya tidak sesuai dengan hari, kita peringatan dulu, ngasih peringatan, diberikan peringatan. Alasannya apa? Oke, kita terima dulu. Kalau minggu depannya kembali lagi melanggar, baru kita ambil sepatunya, ya kita komunikasikan dengan orang tuanya agar orang tua bisa hadir ke sekolah, dan alasan orang tuanya seperti apa. Kalau memang tepat, kita kembalikan ke orang tuanya seperti itu, supaya si anak tua ada efek jerahnya dan dilihat oleh teman-temannya. Si A sepatunya ditahan di sekolah dan teman itu takut dia untuk melakukan pelanggaran. Nah itulah tujuan kami seperti itu. Untuk ke disiplin guru dan siswa itu berbeda atau sama Pak? Sama, karena
Bapak kepala sekolah juga menerapkan disiplin baik itu ke staf manajemen dan ke guru-guru juga. Contohnya, kalau staf atau guru yang tidak sesuai pakaian sesuai dengan hari, sama kayak kalian hari Senin Selasa itu putih abu, kita di hari Senin itu pakai seperti ini lengan panjang, pakai dasi. Jika ada staf atau guru yang melanggar, itu harus balik lagi pulang dia mengambil pakaiannya seperti itu gitu. Dan kita harus menyampaikan dulu ke Bapak pimpinan alasannya apa. Setelah itu kita izin untuk mengambil pakaian biar sesuai dengan hari seperti itu. Sama kok penerapannya sama. Juga kedisiplinan rambut juga penting ya Pak? Sama, karena kita sebagai pendidik ya itu memberikan contoh kepada anak didiknya supaya nggak ditanya nanti rambut kamu panjang loh, rambut bapak juga panjang gitu, supaya tidak ada bumerang bagi kita. Jadi kita juga harus menerapkan disiplin dan belajar untuk disiplin juga seperti itu. Gini Pak, kalau bapaknya tegas nih, terus muridnya santai, bagaimana sih Bapak pendapatnya? Nah santainya kayak apa? Santai kayak nggak terlalu bawa emosi, kayak diam, kalem, atau lawan bapaknya gimana gitu, santai gitu Pak? Ya kalau siswa yang melanggar ya terutama ya, kalau ada siswa yang melanggar, dia tahu dengan kesalahannya apa, di awal dia sudah melapor, Pak pakaian saya tidak sesuai dengan hari, atau rambut saya masih panjang, atau ikat pinggang saya tidak sesuai dengan aturan sekolah, dia menyampaikan baik-baik, kita pun akan limanya baik-baik. Justru kita akan diskusi di sana. Kenapa seperti ini? Kok ada apa? Kamu kenapa? Punya ikat pinggang atau enggak? Punya kaos kaki atau tidak? Kenapa belum cukur? Punya biaya? Nah seperti itu kita. Justru kalau ada anak-anak yang melanggar tidak mau menyampaikan ke kami, nah itu yang kita buru gitu. Kita tanya gitu. Kenapa dia sudah salah? Tidak mau mencari permasalahan, justru dia membuat masalah lagi di sekolah. Nah itu tujuan kami di sinilah, kalau ada anak-anak yang bermasalah hadir ke kami dan kami akan memberikan solusinya, bukan mencari permasalahannya lagi seperti itu. Ada nggak yang pernah sih Pak? Saya mau nanya nih, kalau yang pernah cari masalah sama Bapak pernah nggak Pak? Kalau mencari masalah sih nggak pernah, tapi dia menghindari permasalahan dengan cara melanggar ada. Seperti itu ada. Ditakutin juga sih Bapak sekarang. Ya kalau dibilang takut sih, kita kembali aja ke aturan. Jangan saya di kesiswaan ditakuti, melainkan aturan lah yang perlu ditakuti. Contohnya kayak di jalan raya, di lalu lintas, kalau anak-anak tidak punya SIM, melihat polisi pun gemetar karena tidak punya SIM. Saatnya kita sudah punya SIM, melihat bapak polisi itu kan santai kita. Apa sih? Helm sudah pakai, SIM sudah punya, atribut kendaraan lengkap, kan nggak perlu takut kita. Justru kita lebih santai di sana. Justru yang kita melanggar aturan lah kita yang bikin kita grogi, takut dengan diri sendiri seperti itu. Oh gitu juga. Pak boleh nanya nih, waktu SMA Bapak tuh kayak tipenya aneh, nakal, terus bermasalah, atau langganan BK, atau enggak Bapak rajin atau culun gitu Pak? Ya kalau boleh cerita, kalau Bapak dari SMA ya, dari SMA kalau pelajaran sih memang nggak begitu ya, tapi mengikuti. Tapi karena cenderung Bapak itu adalah mengikuti olahraga bulu tangkis gitu. Karena dari SD sampai kuliah itu mewakili Denpasar gitu. Wah. Nah, tapi kalau masuk BK pernah gitu. Masuk BK nya apa? Karena olahraganya jam 5 pagi di lapangan. Bapak juga kadang-kadang lupa dengan jadwal. Artinya terlambatlah 30 menit. Akhirnya dipanggil sama BK gitu. Cuma kita dikonseling kenapa terlambat, apa alasannya. Nah, cuma itu aja. Tapi untuk kedepannya ya sebagai pembelajaran juga, artinya kita ini perlu diingatkan, tapi harus juga ingat dengan diri sendiri apa tugas dan tanggung jawab kita seperti itu. Wah, Bapak juga udah pernah wakili Denpasar. Bapak juga agak lumayan tegas. Tapi nggak tegas sih Bapak sebenarnya. Nggak begitu. Kita lihat anak-anak itu, kalau anak-anak santai ngapain kita tegang itu, ngapain kita gini. Tapi kalau menjalankan tugas sudah di sekolah, Bapak ikuti aturan, Pak tegas ya tegas gitu. Tapi kalau waktunya sudah rileks, sudah santai, apa juga ya kita sama-sama santai lah gitu. Kita nggak beban jadinya nanti gitu loh.
seperti itu. Pak, kalau mau nanya nih, peranan kedisiplinan untuk masa depan apa aja? Kalau peranan disiplin untuk kedepannya itu banyak ya, apalagi sekarang, zaman sekarang, terutama disiplin waktu dulu. Disiplin waktu, setelah itu disiplin penampilan, itu yang berperan penting. Kenapa? Kalau kita nggak disiplin dengan waktu, kita diberikan tugas oleh pimpinan, kita tidak menyelesaikan tepat waktu, kan akibatnya bahaya juga gitu loh. Bahaya juga, apalagi penampilan sekarang. Ya, penampilan itu dinilai. Orang nyari kerja itu nggak dilihat nilainya dulu, melainkan melihat penampilannya dulu. Kalau penampilan sudah rapi, attitude-nya bagus, nah itu yang diprioritaskan gitu. Kalau nilai kemungkinan bisa nomor sekian nilai. Jadi penampilan, etika, waktu itu memang penting saat ini sekarang. Seperti itu. Wah, bener. Ternyata bener juga sih. Aku bakal kayak disiplin waktu, pakaian atau yang lain-lain lah. Tapi kalau waktu itu ya lebih sulit sih Pak. Kenapa waktu itu lebih sulit daripada disiplin pakaian atau apa? Kenapa ya Pak? Ya karena kita nggak terbiasa melatih diri dengan mengatur waktu ya. Coba kita mulai sekarang lah, mulai tingkat SMA, SMK lah kita belajar jam berapa kita harus bangun. Awalnya memang susah, kita bangun jam 5 tuh memang awalnya susah gitu loh. Coba kita terapkan setiap hari dilatih terus, itu akan menjadi otomatis nanti. Jadi terbiasa gitu terbiasa, ya Pak? walaupun nanti tidur jam 1 malam, otomatis dia akan bangun jam 5. Seperti itu. Kalau kita latih sekarang, bangun jam 8, bangun jam 9, jam 8, jam 9, akan terus menerus akan seperti itu. Kenapa? Itulah sebuah kebiasaan kita gitu loh. Kalau kita tidak latih, ya tidak biasa dengan hal seperti itu. Wah, bagus juga sih sebenarnya. Pak, kalau rambut yang rapi nih, itu penting apa tidak sih Pak? Kalau penting kenapa sih Pak? Kalau penting, nah sama kayak tadi ya, kita berada di budaya timur, itu penampilan, disiplin, attitude itu memang sangat berlaku sekali di negara kita, terutama di bidang ya bekerja, mencari kuliah. Nah itu memang sih ada anak-anak kuliah kan memang gondrong, tapi kebanyakan sih anak-anak kita rambutnya pendek. Kenapa? Itu mencirikan dia adalah orang-orang disiplin dan orang-orang betul-betul komitmen dengan dirinya gitu, seperti itu. Pak, apa yang bisa bikin kayak lakukan di generasi Z ini ke masa depan kita? Wah banyak ya, apalagi zaman teknologi seperti ini. Jadi kita perlu waspada juga, karena teknologi itu bagai ibarat pisau bermata dua. Di sisi satunya itu adalah positif, di sisi lainnya itu bisa negatif. Jadi kita berhati-hati di zaman sekarang. Salah kita menggunakan teknologi karena sudah ada aturannya, jadi kita bisa masuk ke ranah hukum nanti. Kalau kita kreativitas ya, di sisi positifnya banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Jadi teruslah berkembang dengan zaman sekarang, zaman milenial, terutama di hal yang positifnya, karena di zaman sekarang itu semakin mudah, semakin praktis, dan anak-anak zaman sekarang itu kreatifnya justru tambah lebih banyak lagi. Wah, itu keren ya, kreatif tanpa batas di zaman sekarang. Wah, bagus sih. Pertanyaan apa lagi ya, karena kita udah terlalu banyak kita ngobrol, tanya-tanya. Pak, kalau mau nanya sih, ada 3 golden word nggak? Golden word-nya pertama disiplin ya. Yang kedua adalah komitmen, dan ketiga adalah tanggung jawab. Wih, bagus sih. Tanggung jawab segi apa nih Pak sebenarnya? Banyak tanggung jawabnya. Contoh sebagai siswa itu tanggung jawabnya seperti apa? Siswa tanggung jawabnya belajar, jadi tekunilah belajar itu. Dengan cara apa? Datang tepat waktu, ikuti jalan tepat waktu. Setelah itu tugas-tugasnya dikerjakan tepat waktu. Kalau tepat waktu dikerjakan semua, tanggung jawabnya selesai, aman. Wah, santai. Berarti santai. Benar, seperti itu. Jadi nggak ada yang stres atau yang bilang, aduh gue stres nih ada banyak tugas atau apalah. Kan
kekerasan yang keluar nanti jadinya kalau kita nggak tanggung jawab. Oke Pak, terima kasih atas 3 golden word-nya ya Pak. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa juga like, comment, and share ke kerabat kalian, ke teman kalian atau enggak ke grup kalian. Dan juga jangan lupa subscribe juga YouTube channel kita Globality TV. Nyalakan lonceng notifikasinya biar ada update setiap saat kalau kita ada kayak upload video baru. Seperti itu ya teman-teman. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di Globality Podcast. Juga kalian juga bisa kirim kritik saran ke kita. G-Pod, let's bring it on.